mau makan mahal, mau naik taksi mahal. Bahkan Pak, kami sebelum jadi mutawif, ini ada teman-teman saya mungkin ya, banyak juga. Iya. Kami sempat antri setiap hari. Untuk apa? Untuk bisa makan. Sedekahan itu. Sedekahan Pak. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang sedekah Iya. di kota Mekah itu, Antum ikut kabur ngantri gitu? ikut kabur ngantri Pak. Nah lebih sakitnya lagi, di saat kami antri nih, Nah, rupanya giliran kami habis. habis Pak. Pernah kejadian Sering Pak. berkali-kali. Jujur, yang saya dengar dari para mutawif, Famaza adalah travel yang luar biasa disiplin, luar biasa kinerja, luar biasa ustadz yang bisa masuk ke situ. Sampai-sampai para jamaah ingin membungkus saya Pak. Pengen dibungkus. Ingin dibungkus. Kalau seandainya koper itu Iya. muat katanya, Iya. mungkin sudah dimasukkan dalam koper Pak. Gitu Aduh. ya. Untuk jadi apa? Jadi mantu. Waduh, jadi mantu. Jadi kunci hidup ini sebenarnya nggak banyak. Ikutin apa yang diperintahkan oleh orang tua, karena itu adalah kunci kita untuk menuju kesuksesan. Seandainya kalau kita mau sukses, mau menjadi orang hebat, tapi kuncinya nggak kita pegang, maka semuanya akan sia-sia. Jadi kalau seandainya kita punya ego sangat tinggi, ingin menjadi apa yang mau kita inginkan, jangan pernah lupakan orang yang di belakang kita, yaitu ibu dan bapak kita. Doanya, restunya, ridhonya, semua kita minta. Karena perjalanan kita, kalau tidak karena doa mereka, mungkin tidak bisa sampai yang kita inginkan. Jadi untuk teman-teman Famaja, dimanapun berada, tetaplah muliakan orang tua kalian. Karena itu kunci dari kesuksesan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Famaza yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama lagi dalam acara podcast Famaza. Tentunya hari ini bersama tamu yang sangat spesial yang dihadirkan dari kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ramadhani Sirait. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana kabar Mekah, Ustadz? Kabar Mekah untuk sejauh ini sih aman-aman aja sih Pak ya. Cuman dikarenakan bulan ini musim haji, jadi semua yang ada di sana yang belum memiliki akses resmi, mereka mudik semuanya Mudik Pak. ya, Mudik gitu semuanya. ya. Alhamdulillah. Sahabat Famaza yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan hadirnya Ustadz Muhammad Ramadhani Sirait, insya Allah kita akan mengulik cerita perjalanan beliau, terutama kisah tentang suka dukanya menjadi seorang mutawif di dua tanah haram, kota Mekah maupun Madinah, di mana yang biasanya orang umum itu menganggap bahwa enak ya menjadi seorang mutawif karena bisa berkali-kali umroh, bisa berkali-kali sholat di Masjidil Haram, yang mana sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dibandingkan di tempat lain. Oke, baik Ustadz, alhamdulillah kita sekarang berada di kota Wonosobo ya Ustadz. Kita berada di Resort Villa Pintu Langit yang hawanya seperti ini ya. AC-nya nggak bisa dimatikan, semakin sore, semakin malam, semakin menyala. Tidak seperti di Mekah ya harus ngidupin AC terus ya Ustadz. Iya, bener. Oke Ustadz, satu yang ingin kami ketahui adalah kita tertarik sekali dengan pastinya kalau menjadi seorang mutawif itu di Tanah Haram itu kan tidak lepas kaitannya image kita. Seorang mutawif itu harus mempunyai background pendidikan ya, background pendidikan pesantren pastinya ya. Sejauh ini yang saya ketahui itu Ustadz kurang lebih itu di pesantren itu kurang lebih 7 tahun ya Ustadz ya. Pengalaman pendidikan di pesantren itu yang Ustadz alami itu seperti apa? Dulu di pesantren apakah memang keinginan sendiri atau keinginan orang tua? Atau bagaimana, Tat? Kita kepo nih, pengen tahu ya. Baik. Jadi sebenarnya Pak, pesantren itu emang dari kita masih SD itu adalah salah satu hal yang paling diinginkan.
Cuman ada satu pondok menjadi target dan sasaran. Rupanya di pondok itu pondok yang betul-betul mewah dan modern. Iya. Nah, jadi pada saat itu kan lagi anjlok-anjloknya nih, lagi krisis-krisisnya, dikasihlah satu tempat yang dijanjikan oleh orang tua untuk pergi ke pondok pesantren Mustofawiyah. Nah, di situ awal mula orang tua menyampaikan bukan untuk silahkan langsung daftar. Iya. Tapi mereka menyampaikan bahwa silahkan pergi sama orang tuanya si Anu, Tetangga ini berarti Ustaz. tetangga. Pergi ke sana, ketika sudah sampai sana, lihat dan perhatikan. Kalau seandainya cocok, kalau seandainya nyaman, silahkan daftar. Kata beliau. Gitu. Jadi pada saat di sana itu daftarnya tanpa orang tua, Ustadz. Jadi Wow. Masya Allah, ketika sampai di sana daftar sendiri, pengurusan sendiri, posisinya baru selesai SD. Wow. Nah, luar biasa. Berarti usia berapa ya usia SD itu 12 tahun kah? Ya, 12-an ya, 12-13 tahun ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke Ustadz, berarti itu ya awal-awal mulainya. Terus kenapa sih ada yang menjadi dasar awalnya kan pingin tadi di pesantren modern ya Ustadz ya. Kenapa juga akhirnya memilih ke pesantren Salafiyah ya, yang salah satu pesantren terbesar di Pulau Sumatera ya kalau tidak salah ya. Benar-benar. Itu asbabnya apa itu Ustadz? Karena satu ya, melihat ketertarikan dengan lokasi strategis. Karena di pesantren itu salah satu pesantren yang tidak memiliki pagar. Gitu ya. Semua kegiatan di sana kan bebas. Nah. Jadi hanya satu pagarnya, jiwa, diri, dan hati kita. Itu ya. Kalau kita mau jadi baik, silahkan ikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru. Kalau seandainya kita mau bandel, ya itu terserah kepada diri kita sendiri. Jadi kenapa saya memilih di sana? Karena di saat saya sudah sampai sana, saya mulai terbuka, Pak. Iya. Kenapa terbuka? Karena di sana full dengan kitab kuning. Iya. Kalau sudah kita dalami kitab kuning, maka semua akan mengikut. Contoh, kalau kita hanya menghafal Al-Quran tanpa mendalami kitab kuning, membaca Al-Quran itu tidak bisa kita cicipi dengan manis. Karena kita nggak tahu apa dan tujuan dan maksud dari ayat Ya, tersebut. fahimna. Tapi kalau seandainya kita dari kitab kuning, insya Allah, ya luar biasa. Karena di pondok kami itu tidak ditekankan untuk menghafal Al-Quran. Iya. Jadi beberapa kitab, beberapa program itu hanya dari kitab-kitab kuning aja sih sebenarnya. Tapi kalau digambarkan tadi, di sini tetap tidak ada tujuan utama menghafalkan Al-Quran, tapi di sini ada pendampingan kitab kuning, yang mana kitab kuning adalah memperjelas dari substansi isi Al-Quran. Berarti di sini lebih ke pemahaman untuk bisa dipraktekkan ya Ustadz ya. Betul Pak. Jadi lebih fokus untuk pemahaman kitab kuning dan Al-Quran seperti itu. Oke Ustadz, ini mohon maaf, Ani jadi kepo. Ani kan bukan orang Sumatera, asli Jawa. Sahabat Famaza yang dirahmati Allah, Ustadz Muhammad Ramadhani Sirait, beliau adalah Ustadz kelahiran Medan, dan qadarullah sekarang kedua orang tuanya tinggal di kota Riau. Ustadz kan di pesantren yang di Medan ini kan, itu banyaknya kan kitab kuning. Nah sementara setahu saya ini, sepengalaman saya ya ketika saya di dua tanah haram di Saudi ya, yang namanya mutawif itu kan dalam berkomunikasi itu kan menggunakan bahasa Arab ya, bahasa Arab. Apakah kemarin Ustadz itu ketika mondok di pesantren tadi itu memang sudah dibiasakan dengan bahasa Arab, atau memang hanya kitab kuning? Setahu saya sebagai orang awam itu kitab kuning itu beda banget ya dengan bahasa keseharian orang Arab sekarang. Baik, kalau untuk bahasa ya Pak ya, kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari itu kita tidak menggunakan bahasa Arab dan tidak juga menggunakan bahasa Inggris. Cuma di sana itu menggunakan bahasa daerah. Apalagi sekolah kami salah satu sekolah yang memiliki daerah orang-orang Mandailing, orang Batak. Iya. Maka di situ mengikutilah dengan pondok itu menggunakan bahasa
Mandailing. Jadi kenapa bisa sampai mempergunakan bahasa Arab? Karena udah sering sekali membuka kitab Ya. dan sering sekali mendengarkan sesuatu berbaur dengan bahasa Arab dan lingkungan. Di situ jadi terbuka, paham akan bahasa Arab. Nah, pertanyaan tadi adalah yang berbeda Iya. bahasa Arab yang ada di Saudi Dengan bahasa Arab dan kitab. bahasa Arab yang ada di kitab. Nah, di situ sebenarnya ketika pertama kali sampai ke Saudi nih, jujur, 3 bulan pertama kita itu pelangak-pelongok, Pak. Pelongo ya. Pelangak-pelongok. Jadi kita pelangak-pelongok, apa yang mereka sampaikan kita tidak paham. Nah, Karena jauh sekali dari apa yang kita harapkan, yang kita pelajari, baru ketika kita sampai di sana. Jadi betul-betul kita mengulang. Iya. Tapi karena beradaptasi lingkungan, jadi mengikuti alur lah. Semuanya dimudah untuk dipahami. Seperti itu untuk perkara bahasa Arabnya, Pak. oke, Tat, lanjut. Setahu saya juga kan di sela-sela kesibukan Ustadz ketika mondok ya, pernah ini Ustadz sempat ikut lomba Syahril Quran ya, dan Ya. berhasil mendapatkan juara kedua. Dan lomba ini sifatnya adalah sepesantren Sumatera ya. Benar, Pak. Besar loh Sumatera sama Jawa, berapa kali lipatnya Luar Pulau biasa. Jawa. Dan ini juara kedua dari 700 peserta dari pondok yang ada di Sumatera. Kalau boleh, Ustadz bisa bernostalgia untuk menceritakan persiapannya bagaimana, kemudian waktu itu apa dampak yang membentuk Ustadz sampai di titik seperti sekarang? Baik, kalau untuk perlombaan itu, Pak, itu salah satu perlombaan yang benar-benar nggak ada di pikiran kami untuk mendapatkan kemenangan. Cuman pada saat itu, pada saat di pondok, posisinya kan sedang kelas 2 aliyah nih, kelas 2 Yap. SMA, benar-benar suntuk dan bosan. Jadi saya dan teman-teman berpikir gimana caranya supaya bisa keluar dari pondok tapi dikasih uang. Oh, itu berarti motif utamanya itu biar keluar dari pondok, saking gabutnya ya. Saking gabutnya, Pak. Ya, Keluar dari pondok dan keluar itu mendapatkan uang. gitu Bukan ya. sekedar keluar. Ada tawaran dari beberapa kades dan kita ditawarkan untuk mengisi acara. Kades Kita itu istilah apa, Ustaz? kepala desa, Oh, Pak. bukan kepala pondok. Bukan. Jadi kita itu paham. diambil dari orang-orang luar. Gitu. Jadi mereka setiap melihat ada anak didik yang berpotensi diambil. Jadi semua pesantren itu akan diambilin. Nah, posisi pada saat itu kalau kami pribadi Iya. benar-benar nggak ada keinginan untuk ikut lomba. Tujuannya Gitu. hanya satu, gabut, ingin keluar dan mendapatkan uang. Karena kan difasilitasi toh, Iya. makan enak. Nah, pada saat udah dalam posisi udah benar-benar enak di lapangan, giliran kami untuk mengisi acara. Nah, Semua orang-orang yang ikut lomba itu mereka latihan, Pak. Mereka latihan serius, mereka kompak, bahkan kalau orang Medannya ngomongnya itu kayak berapi-api lah. Semua orang kagum. Iya. Posisinya kami itu belum ada persiapan sama sekali. Posisinya kami hanya betul-betul ikuti arus. Gitu ya. Nah, jadi di saat udah mulai 600-an dan giliran kami untuk maju, kami sempat nggak yakin. Kami sempat bingung, apa iya kami isi gitu. Iya. Kami dengar beberapa orang yang ngisi itu mantap-mantap, Pak. Iya. Mundurlah kami ke belakang, Nah, kami menyusun strategi iya. untuk latihan di tempat. Luar biasa, Pak. Jadi pas latihan di tempat itu kami nggak latihan lama-lama. Cukup sampaikan ke kanan, ke kiri, nanti kita susun posisi yang kompak. Udah, masalah di lapangan kita ikuti arus. Rupanya, Pak, pas giliran kami dipanggil, Masya Allah, semua juri dan semua penonton yang awalnya nih sunyi, penonton pada di luar semua, Iya. pada cari makan, mereka semua merapat dan mendengarkan. Masya Allah. Dan mereka semua takjub dengan isi dan penyampaian, dan Masya Allah lah, Pak.
Ini kan nyangka. di apa lomba syahril Quran ini kan setahu saya kan ada 3 hal ya. Satu yang hafal Quran, satu yang tilawah, yang satu yang dakwah. Ustadz itu yang bagian apa ini? Kalau kita bagian dakwahnya, Pak. Wah, ini ngeri pasti. bagian Ini dakwahnya makanya kita. potensi jadi mutawif karena memang udah punya basic seperti ini Iya, ya, dapat Ustadz, lah ya. nanti gambarannya ke sana, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sangat menarik sekali, sahabat Famaza, keren ya. Sebuah lomba yang dilakukan tanpa persiapan, hanya sebuah motivasi, bisa keluar dari pondok, bisa jalan-jalan, bisa healing dan dapat duit. Betul. Dan tanpa ada persiapan, tapi di sini mendapatkan hasil yang di luar dugaan, menjadi juara kedua dari 700-an pesantren se-Sumatera. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Ustadz. Dengan ini ya Ustadz, dengan background pesantren yang tadi kental sekitar 7 tahunan ya Ustadz ya. Iya, Pak. Setahu kami itu Ustadz kan sebenarnya punya cita-cita untuk bisa melanjutkan kuliah di Al-Azhar. Al-Azhar di Mesir. Kemudian ini bagaimana ceritanya Ustadz? Kok Ustadz pada akhirnya bisa terdampar di Mekah dan bekerja sebagai seorang mutawif yang mendampingi para duyufur rahman. Dan setahu saya juga dari langkah ini bukan hanya ke Mesir ya Ustadz ya, antum juga sampai mendaftar sekolah ke Yaman ya. Bisa diceritakan ini Ustadz? Kayaknya menarik banget karena ketika kami kenal beliau ini, kami kenal, wah ini ada anak kecil, saya selalu bilang, hei Ustadz SMP, antum tuh masih SMP, ngapain kelayaban di Mekah gitu kan. Tapi beliau Masya Allah di usia yang segitu muda sudah keliling, sudah ke Mesir, ke Turki, ke Yaman, ke Doha, Qatar, kayaknya udah kemana-mana Masya Allah di usia beliau. Pada waktu saya usia beliau itu masih ya hanya di Wonosobo saja. Oke Ustadz, bisa diceritakan Ustadz untuk kenapa bisa sampai terdampar ke kota Mekah? Baik, ketika kami selesai pondok, itu ada beberapa teman yang ingin ke Al-Azhar Kairo. Maka di situ, Pak, kami inginlah mendaftarkan bersama-sama untuk menuju ke Universitas Impian lah. Yes. Nah, ketika sampai di rumah, kami udah kelulusan, maka kami persiapanlah 1 bulan. Ketika kami persiapan, kami ada 5 orang, Pak. 5 orang ini semuanya tujuannya ke Mesir. Ketika kami mengikuti ujian, rupanya pada saat itu, Pak, yang lolos, yang mulus itu hanya 1. Sisanya ada yang ke Yaman, sisanya juga ada yang di UII Jogja. Nah, jadi pada saat itu saya bingung mau kemana. Karena kami betul-betul ada beberapa orang yang tidak bisa masuk ke akun. Ibaratkan kena blok lah, Pak. Itu berarti kalau daftar itu di Mesir itu memang harus dengan ini ya, email, akun media sosial. Betul. Oh gitu ya. Pada masa kami itu ada 2 ujian. Yang pertama Kemenak, yang kedua Pusibah. Siapa yang lulus Kemenak, maka dia akan ujian lagi Pusibah untuk masuk tahapan level bahasa Arab. Nah, di situ saya benar-benar nggak bisa mengikuti dia Pusibah. Ibaratkan merah lah, Pak. Udah kena blok. Nah, di situ saya putus asa, Pak. Posisinya saya ujiannya itu waktu saya berada di Medan. Sedangkan guru saya yang membimbing saya untuk ke Mesir itu ada di Pekanbaru. Saya curhat sama beliau, Ustadz, ini saya gimana? Saya pingin ujian, saya pingin terbang ke Mesir untuk melanjutkan studi. Apa kata beliau? Silahkan ke sini antum. Paling lambat sore bisa kita bantu dan kita urus. Rupanya, Pak, ketika kita ingin kembali ataupun ke Pekanbaru, apa kata orang tua? Udahlah, sabar, mungkin belum rezekinya, tahun depan kan masih ada. Maka pada saat itu betul-betul dilepaskanlah kesempatan itu dan ikutlah kemauan orang tua untuk tidak melanjuti ujian ke Mesir. Padahal ada janji yang disampaikan orang tua sebelum ikut ujian. Apa katanya? Kalau seandainya kau mau pergi sekolah ke Mesir,
maka ikutilah dan lihatlah seperti Ustadz Abdul Somad. Wow, berarti ini ada tuntutan Wah, dari luar biasa, Pak. mama sama ayah itu, ketika antum nanti kuliah di Mesir itu, antum harus minimal jadi seperti Ustadz Abdul Somad. Betul. Berat kah? Wah, luar biasa, Pak. Tanggungannya Beneran? luar biasa. Wah, Kan pokoknya dengan skala potensinya Ustadz kan harusnya bisa. Kenapa nggak berani? Akhirnya Ustadz giving up juga, akhirnya menyerah. Kenapa? kalau untuk menyerah, Pak, sebenarnya belum menyerah pada saat itu. Ketika sudah benar-benar dalam keadaan kami tidak jadi ikut ujian karena ada konflik ataupun masalah sedikit, Ya. saya nunggu 1 tahun tuh. Ya. Mungkin 1 tahun ke depan bisa aku manfaatin untuk nambah hafalan Quran. Itu terpikirlah. Dan pada saat itu izin juga sama orang tua, ya, Mak. Sebelum aku berangkat, aku pingin mondok deh. Iya. Mondok apa kata beliau? Aku dapat beasiswa untuk mondok salah satu ngapal Quran. Iya. Fasilitasnya semua ditanggung, tempatnya dan lokasinya semuanya bagus. Apa kata beliau? Selagi kau mau dan suka, silahkanlah. Maka pada saat itu kami benar-benar mengambil semualah. Jadi orang tuanya melepaskan. Iya. Dibiarkan mau kemana terserah lah, yang penting apa kemauan dia dijalankannya. Iya. Maka berjalannya waktu, saya pada saat itu mondok lah, Bah, 1 bulan, dan alhamdulillah dalam 1 bulan nambah hafalan. Iya. Ya lumayan lah. Pada saat udah nambah, terpikir beban yang diberikan kepada orang tua itu sangat berat. Kayaknya nggak bisa ini seperti Abdul Somad. Kayaknya nggak bisa ini seperti beliau. Iya. Sedangkan beliau orang hebat. Iya. Ya, wah, ini siapa? Iya. Di pondok aja ya hanya sekedar program yang kita ikuti. Nah. Jadi kayak mundur duluan gitu, Pak. Iya. Nah, di situ saya telepon, "Mak, Pak, aku mau pulang. Iya. Aku mau balik dan aku mau hidup seperti biasa." Seperti itu. Itu ya berarti. Iya, Intinya ketika sudah tidak punya ambisi ke Mesir itu karena itu ya, Betul. ibaratnya orang tua pun melepas tapi dengan syarat, dan syaratnya itu berat sekali untuk bisa menandingi setara minimal dengan Ustadz Abdul Somad. Salah satu Ustadz viral, Masya Allah. Siap. Berarti di sini ternyata kesempatan yang ada pun nggak mau beliau tabrak, karena beliau benar-benar sami'na wa atokna dengan ininya dari kedua orang tua. Insyaallah. Oke Ustadz, ini kita kilas balik ke belakang ya Ustadz. Perjalanan antum itu sampai menjadi mutawif. Ngomong-ngomong, kalau dihitung flashback ke belakang ya Ustadz, sebenarnya antum itu mulai stay di Mekah dan menjadi mutawif itu sudah berapa tahun Ustadz? Baik, kalau perjalanan untuk menuju ke Mekah itu sebenarnya, Pak, dulu ketika aku udah di rumah bersama orang tua, dengan kehidupan benar-benar bingung mau ngapain. Karena kan sekarang orang-orang yang ada di sekitar ataupun di kampung itu kan terlalu pergaulan bebas. Kalau saya ikuti, maka kayak bukan jiwa pesantren lagi, Pak. Maka saya izin sama orang tua untuk pergi ke Mekah karena saya mau kembali mendaftar ke Al-Azhar Kairo. Gitu. Saya cari link, saya cari kenalan, jumpalah satu pesantren senior, sempat jadi guru saya ketika saya kelas 2, dia kelas 7. Di sana saya benar-benar belajar sama dia tentang kitab kuning dan dikasih jalan. Nah, pada saat itu saya betul-betul tekun untuk berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah ini sebenarnya bukan untuk kerja pertamanya, tapi untuk melanjutkan perjalanan menuntut ilmu menuju ke Mesir. Maka ketika sudah berangkat, sudah sampai di sana, Masya Allah, luar biasa. Orang yang kita tuju, orang yang mau kita datangi, blas nggak ada kabar. Nggak ada ya? Nggak ada kabar. Tapi ketika antum itu berangkat ke Mekah, dibolehkan sama bapak sama ibu itu karena antum bilang saya mau belajar.
Tapi orang tua tahu nggak sebenarnya antum juga ada pingin loncatan untuk nyebrang ke Mesir? Sebenarnya di awal itu lapor sama orang tua, saya mau ke Mekah itu pinginnya bukan belajar sih, Kerja. untuk kerja. Oh, itu karena dibolehin. Maka dibolehin. Gitu. Nah. Ya. Lanjut, tadi kan Masya Allah. tadi orang yang harusnya ada di situ yang ibaratnya bisa menjadi wasilah antum untuk nampung antum, memberi jalan antum, itu kan nggak ketemu. Betul Terus Pak. endingnya ceritanya seperti apa? Kayaknya asik ini. Wah, luar biasa Pak. Jadi di saat kami udah sampai di tanah suci, mohon maaf nih, Bapak kan pernah tuh kan bersama para jamaahnya kan, Ya. kan owner travel kan, Yes. Pak Maza. Jadi kita ikut sama travel. Oh. Kita mengikuti ibadah mereka, kita ikuti ziarah mereka selama 12 hari. Pada saat udah 12 hari mereka balik, kita tinggal. Nah, ketika kita tinggal, kita berada di lobi hotel. Iya. Di lobi itu kita benar-benar dalam keadaan bingung mau kemana. Berarti awalnya itu masuk ke Mekah itu dengan visa umroh. Visa umroh Pak. Visa Ikut umroh. bayar paket umroh full. Ikut paket umroh full. Oh, I see. Oke, itu menarik ya. Pas waktunya mau pulang nggak pulang? Waktunya pulang saya tinggal. Waktu itu memang visa umroh memang sudah 90 hari. Sudah 90 hari Pak. Oh, pada saat itu. 2000 berapa ya? 2023 bulan 7. Oke, menarik ini. Menarik. Setelah ditinggal rombongan jamaah umroh, ini Ustadz akhirnya apa? Kan belum ada kenalan. Yang antum kenal itu ternyata ngilang kan, Bener, ya bener. kan? Itu terus langkah selanjutnya itu gimana, Ustadz? Sebenarnya sebelum pulang jamaah umroh rombongan kami, saya sempat diingatkan Iya, sama tour leadernya, kamu betul mau di Mekah. Mekah itu kejam. Kalau untuk kerja, untuk cari uang, udahlah kita balik aja ke Indo katanya. Tengok temanmu yang mau jumpai kau nggak muncul-muncul katanya. Insya Allah Pak aman, saya bilang. Rupanya pas di perjalanan itu saya jumpa satu kawan Pak. Kawan itu dia berasal dari Medan. Kami dipertemukan di satu travel. Rupanya kawan yang satu lagi dia mau mengadu nasib juga Gitu. ke Mekah. Nah, pada saat kami dijumpakan, diperkenalkan, kami mulai akrab selama 12 hari. Maka di saat udah hari H untuk berangkat ataupun untuk meninggalkan kami, rombongan, saya bertanya sama beliau, antum ada kenalan? Ada katanya. Siapa? Ustadz. Iya. Beliau jamaah tablik. Iya. Gimana menurut antum? Apakah kita di sana nginap beberapa hari, nanti kita nyari kos-kosan sendiri? Dalam posisi saya udah pening ini Pak, Iya. bingung mau ngapain. Saya iya kan Pak. Nah itulah awal mula saya berjumpa sama Gurunda Ustadz Sahdin Harun Harahap. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ceritanya seperti itu ya. Pak. Masya Allah. Ternyata ini ya awal mula Ustadz Muhammad Ramadhani Sirait terdampar di kota Mekah dan beliau dipertemukan oleh Ustadz Muhammad Sahdin Harun Harahap. Masya Allah. Sebenarnya dari cerita tadi kan pada intinya Ustadz itu kan tadi ke Mekah itu tujuannya minta izin ke orang tua untuk bisa nyari maisah ya, untuk kerja. Benar. Yang kedua, padahal Ustadz itu punya rencana untuk ke Mesir ya, melanjutkan untuk tetap kalau orang Jawa jinggleng untuk bisa belajar di Mesir sesuai dengan cita-citanya antum. Benar-benar. Tapi sampai akhirnya di titik antum menjadi mutawif ini berarti kalau dalam tanda kutip ada keterpaksaan sebenarnya ya. Benar. Kalau orang Jawa bilang Allahumma pakso, karena keadaan untuk naluri bertahan hidup akhirnya antum mutawif. Tapi ketika sampai di titik mutawif itu, apakah memang antum langsung menjadi mutawif? Prosesnya itu seperti apa, Ustaz? Wah, itu. Karena kan banyak cerita kalau di teman-teman mutawif itu untuk menjadi seorang mutawif nggak mudah. Benar. Dipercaya travel maupun siapapun yang membutuhkan tenaga mutawif itu kan sangat susah. Betul, Iya kan? betul. Bisa diceritakan Ustadz itu? Kayaknya menarik banget. Kan itu biar yang orang-orang yang di luar itu nggak nganggap bahwa proses menjadi mutawif it's very easy, tidak segampang yang mereka bayangkan. Itu kan butuh pasti perjuangan, dan perjuangan yang berdarah-darah yang
banyak orang tidak tahu. Bisa bagi ceritanya Ustadz? Masya Allah, ini perjalanan jadi mutawif nih Pak ya. Nah, jadi ketika kita sampai di sana, di 3 bulan pertama saya sempat mondok. Itu betul-betul talaki kita bersama para syekh yang ada di Mekah Al-Mukarramah, Pak. Pada saat itu, saya melihat situasi dan kondisi bahwa di Mekah itu apa-apa kan serba mahal. Mau makan mahal, mau naik taksi mahal. Bahkan Pak, kami sebelum jadi mutawif, ini ada teman-teman saya mungkin ya, banyak juga. Kami sempat antri setiap hari. Untuk apa? Untuk bisa makan. Sedekahan itu. Sedekahan Pak. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang sedekah di kota Mekah itu, antum ikut kabur ngantri gitu? Ikut kabur ngantri Pak. Nah, lebih sakitnya lagi, di saat kami antri nih, rupanya giliran kami habis Pak. Pernah kejadian? Sering Pak. Berkali-kali? Berkali-kali. Masya Allah. Luar biasa. Mungkin teman-teman saya itu udah paham lah, kayak Ustadz Zaki, Ustadz Yasir, itu mereka semuanya itu melihat situasi seperti itu. Teman seperjuangan, ya Allah. Speechless. Jadi ada cerita yang nggak banyak orang tahu di balik sosok mutawif yang stay di Mekah. Insya Allah. Lanjut Ustadz. Nah, jadi menarik pada banget. Saat udah betul-betul pasrah dengan keadaan, karena kan kita belum punya basic kenalan travel nih. Kita cari dorongan Pak. Sampai juga cari dorongan. Oke, dorongan perlu diperjelas Ustadz. Kan banyak sahabat Famaza itu yang nggak tahu. Baik. Kalau kita di sana kan ada namanya beberapa orang tua ketika mau umrah kan, dalam keadaan sepuh, sakit gitu ya, dan membutuhkan jasa dorongan. Jadi kursi roda yang dorong kursi roda. Betul. Oke. Pakai kursi roda, kita bawa umrah dari awal sampai akhir. Nah, dari situlah kita dapat makan untuk sehari-hari. Kalau dilihat ya Pak ya, 1 bulan kita bisa mendapatkan jasa dorong 4. Itu masih kurang untuk biaya hidup kita. Gitu, karena semua serba mahal. Rumah mahal, makan mahal, transportasi mahal. Nah, jadi kita terpikir juga untuk menjadi mutawif. Nah, jadi pada saat 2024 awal, saya itu udah mulai mencari ataupun kenalan lah untuk travel-travel lain. Nah, saya kenal sama travel namanya pertama kali saya itu adalah Al-Fajar dari Jawa Timur Pak. Nah, pada saat saya bawa semua jamaah puas, semuanya pada naik. Pada saat itu jamaah saya mulai banyak, mulai kenal AM Tour. Mungkin sama Bapak udah kenal, cuman karena masih ada guru saya di sana, saya belum berani mengambil posisi seperti itu. Nah, jadi ketika saya di 2024 pertengahan, udah lagi enak-enaknya nyari duit, datang teman saya, Ustadz katanya. Nah, Ustadz, tujuan antum ke Mekah ngapain? Mau cari uang atau sekolah? Nah, disinilah betul-betul berpikir kembali Pak. Bimbang. Jadi kayak, oh iya, tujuanku ngapain? Kalau nyari uang itu nggak ada habisnya seperti itu Pak. Jadi ya udahlah, aku mau benar-benar sekolah lagi karena ke Mesir benar-benar nggak ada link. Saya upgrade ke Yaman. Saya daftar ke Darul Mustafa. Saya menjumpakan link dan saya ikut ujian dan saya lolos. Alhamdulillah. Tanpa ngasih tahu orang tua. Saya pulang dengan membawa berita, Mak, ya aku diterima dan bisa masuk ke Yaman. Apa kata beliau? Udahlah, di Mekah aja bisa sambil kerja. Karena pada saat itu Pak, ke Yaman membutuhkan dana yang besar. Ya, paling perkiraan 100 juta untuk awal masuk. Jadi orang tua itu kayak takut nggak selesai. Karena pada saat saya daftar itu, adik juga ada masih kuliah. Jadi biarlah aku mengalah dan aku kembali lagi ke Mekah di 2024 untuk awal musim. Berarti pas dari 2023 sempat bawa jamaah umroh dulu, terus sempat mendaftar di Yaman dan diterima, terus sempat pulang lagi ke Riau. Iya, sempat Pak, untuk izin. Izin, dan akhirnya sudah diketok palu sama orang tua, udahlah
di Mekah saja Bener. Sekolah dan sambil kerja. kerja hingga sampai di Titik titik ini. ini. Dan alhamdulillah di 2024 bulan Agustus Nah, dipertemukanlah sama owner Famaza. Itu keberangkatan pertama itu 22 Agustus. ya, Kami sempat ngobrol iya. ketika jamaah mau umrah kedua, Pak. Iya, Kan saya mau disuruh untuk mengisi tuh. iya, Rupanya ada teman saya. Saya bilangnya namanya Ustadz Ahmad. iya. Emang dialah yang mengambil posisi mengisi acara atau pensi tersebut, kan aturan saya, Iya, supaya saya bisa benar-benar kenal sama Bapak. iya. Salah satu akses untuk dekat dan bisa dipercaya oleh travel. Iya. Jadi pada saat itu kan kita ngobrol, Pak. Iya. Di bis jamaah pas mau umrah kedua, kita santai jalan bis. Iya. Nah, rupanya qadarullah Nah. 19 September itu pertama kali pengalaman saya membersamai Famajah. Iya. Jujur, yang saya dengar dari para mutawif, Famajah adalah travel yang luar biasa disiplin, luar biasa kinerja, luar biasa ustadz yang bisa masuk ke situ. Gitu ya. Wah, luar biasa. Berarti dulu itu brandnya di teman-teman antum di Mutawif itu kalau masuk Famaza itu sesuatu hal yang mereka cari ya. Mereka cari dan mereka inginkan. Gitu ya. Khususnya teman-teman dari Mesisir. Gitu ya. Kita nggak tahu gibahan mereka tentang Famaza loh. Wallahi kita nggak tahu. Masya Mereka tuh Allah. ngomongin apa tentang Luar kita. biasa. Pokoknya Famajah ini salah satu travel yang benar-benar ke jamaah, ke mutawif, dan untuk tim-timnya memang betul-betul diayomi lah, Pak. Bukan sekedar ayo kerja lalu pulang, bukan, tapi benar-benar menjadi keluarga. Luar biasa. Oke, sebenarnya sahabat Famaza yang dirahmati Allah, kita sebenarnya sudah tahu sosok Ustadz Ramadan di awal beliau itu hadir di kota Mekah ya 2023-an ya. Dan qadarullah ya tadi seperti diceritakan, beliau ketemu dengan guru-guru kami, salah satunya ada Ustadz Muhammad Sahdin Harun Harahap, dan qadarullah memang beliau itu yang membimbing para calon-calon mutawif ya. Iya, banyak. Iya, Benar, banyak. benar. Termasuk anak-anak dari Mesir, lulusan Mesir maupun pesantren dari Nusantara. Betul, yang datang ke kota Mekah. Memang beliau menampung untuk mempelajari lah ya ilmu. Dan ini Ustadz, yang menarik adalah saya itu kan memang dari di umroh haji itu berkecimpung dari 2017. Masya Allah. Dan ketika saya ketemu dengan sosok guru kita semua, Ustadz Muhammad Sahdin Harun Harahap itu, ini dipertemukan di 2022. Itu pun asbab oleh teman kami namanya Ustadz Hamzah, karena beliau satu pesantren di Payaman ya. Nah, di awalnya memang kita itu kaget ketika beliau ngisi manasik, seolah-olah kita tuh baru tahu ilmu itu. Qadarullah memang beliau memakai kitab Ildah ya, Manasikul Umrah wal Hajj, dan disitulah kita mulai terbuka banyak hal, sehingga apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sahdin Harun Harahap sampai sekarang kita duplikasi menjadi standar SOP dalam pelaksanaan ibadah umrah di Famaza. Dan ini jelas gayung bersambut dengan murid-murid beliau, termasuk di sini ada antum ya Ustadz ya. Benar. Nah ini yang kami mau tanyakan ya Ustadz. Dari awal antum itu kenal sosok beliau ya, apa yang membentuk hal yang membentuk antum menjadi sosok yang seperti sekarang, yang diambil dari didikan sosok Ustadz Sahdin Harun Harahap? Kalau untuk didikan beliau luar biasa, Pak ya. Kalau kita mau cerita tentang bagaimana dia memberikan ilmunya terhadap orang yang ikut dengannya, supaya bisa mendapatkan ilmu lapangan. Karena kan kebanyakan orang-orang yang belajar mutawif ini sebenarnya punya basic, Pak. Iya. Tapi untuk di lapangan mereka nggak tahu apa-apa. Nah, pada saat mereka ikut dengan Ustadz Harun, ya mungkin dulu Bapak pernah dengar ataupun korban. Iya. Maksudnya apa? Iya.
Bapak bawa jamaah sekitar 30 orang, Nah, sedangkan orang yang belajar dan ikut samanya ada 20 orang. iya. Nah, itu luar biasa, Pak. Menarik. Iya. Bahkan di saat bis penuh, nggak Iya. dapat tempat duduk, kami sebagai murid-muridnya yang ingin belajar sama beliau, kami rela tidur Iya. dan duduk di depan WC Iya. di dalam bis tersebut. Iya. Perjalanan dari Jeddah menuju ke Madinah kan lumayan jauh, Pak. Nah, Nah, di situ karena kami ingin mempelajari ilmu mutawif, iya. nah apapun yang terjadi kami ikutin. Iya. Dan ada beberapa teman juga yang setiap hari membawa beberapa kitab untuk diedukasi kepada jamaah bahwa ini loh kitabnya, Iya. ini loh yang pernah diajarkan oleh Rasul, ini loh yang pernah diajarkan oleh para nabi, bukan sekadar omongan dari mulutnya. Jadi sebenarnya kitab itu hanya untuk menunjukkan dalil dan Iya, memperkuat pengambilannya. bahwa Betul. apa yang disampaikan itu tidak sembarangan dan punya dasar. Betul. Ketika ada kitabnya, orang semakin yakin. Betul. Makanya Pak, pada saat itu ada 20 orang, Ya. termasuk kebanyakan dari Masisir. Ya. Nah, dan alhamdulillah orang-orang tersebut yang ikut sama beliau jadi mutawif viral semua, Pak. Mutawif kebanggaan, mutawif yang betul-betul mengakui ilmunya lah. Ya. Jadi travel-travel pada suka. Dan pada hakikatnya kita semua pun yang ada 20 dan lebihnya belajar sama beliau. Dan di selain itu juga sebenarnya kalau berada di kota Mekah, kita ada kegiatan lain juga, Pak. Bukan sekedar membersamai jamaah. Tapi kalau dulu kita sama beliau, kita ada talaki kitab-kitab juga. Kitab-kitab tentang fikih, tentang sholawat. Pokoknya banyaklah kitab yang dipelajarin. Dan kita di luar dari itu juga, kalau nggak bawa grup, kita bertemu dengan para masyekhi seperti Syekh Torik dan teman-temannya, kita mengambil sanad kitab-kitab lah. Jadi ya luar biasa semenjak kita di Mekah Al-Mukarramah dari 2023 sampai saat ini. Iya, menarik sekali ya Ustadz. Kalau keterkaitan dengan selain aktivitas menjadi mutawif, mereka di waktu-waktu senggang itu tetap belajar. Ketika mereka bersama Ustadz Muhammad Sahdin Harun Harahap, saya juga pernah beberapa kali tinggal di darnya beliau. Di Kan mesnya, agak kepisahkan di itu yang anak-anak ngumpulnya di ruang sebelah. Ya, benar. Nah, ketika melakukan kajian, saya sempat beberapa kali itu ikut kajian kitab di situ. Memang ada vibe yang berbeda di situ, Masya Allah. Jadi dari didikan beliau memang melahirkan, setahu saya sampai di titik ini adalah melahirkan mutawif-mutawif yang punya etos kerja, dedikasi, dan tanggung jawab yang luar biasa. Dan memang banyak sekali melahirkan mutawif-mutawif, kalau bahasa sekarang itu viral, yang ada di Mekah Madinah, termasuk beliau Ustadz Muhammad Ramadhani Sirait. Masya Allah, tabarakallah. Oke Ustadz, yang menarik lagi begini Ustadz, tadi kan antum cerita bahwa ketika antum pertama kali bersama dengan Famaza, kita ingin tahu ya sebenarnya first impressionnya antum itu ketika membersamai jamaah Famaza seperti apa? Kemudian sampai di titik ini, kenapa antum tetap bareng-bareng dengan kami, Famaza? Apakah memang ada visi misi yang sama sehingga klik ya, punya visi misi yang sama sehingga sampai di titik ini pun kita tetap bisa bareng-bareng? Ini hal yang memang butuh kami kepoin ini Ustadz, mumpung banyak sahabat Famaza lagi melihat podcast ini. Oke Ustadz, tafadhal maskuran. Sebenarnya Pak ya, para mutawif itu rata-rata semuanya pingin sekali masuk ke Famaza. Gitu ya. Betul. Tapi entah kenapa orang yang di depan ini bisa bergabung dan mudah masuk ke situ. Ibaratkan bukan mudah lah, emang mungkin ada jalannya mungkin Pak ya. Iya. Karena dulu ketika kami masih posisi tulab pendidikan, itu teman-teman senior yang mutawif semuanya berbondong-bondong ingin masuk ke Famaza. Tapi kebanyakan yang dapat itu memang teman-teman Masisir ya? Iya, rata-rata Masisir, Pak. Mungkin adalah beberapa Masisir yang Bapak kenalkan. Nah, jadi mereka senang, bukan mereka, para mutawif, dengan senang dengan SOP Famaza. Gitu ya.
Karena Famaja itu di lapangannya rapi. Baru di lapangannya juga betul-betul mengayomi jamaah. Iya. Bukan sekedar seperti saya bilang tadi, Iya. pekerja dan Iya. bos. Iya. Jamaah dan pekerja bukan. Iya. Tapi benar-benar dari jamaahnya, dari bosnya sendiri mengayomi dan mengajak untuk bersama-sama membangkitkan travel itu menjadi lebih baik dan kita pun pekerjanya nyaman. Gitu ya. Jadi ya luar biasa lah. Cukup menarik lah untuk travel Famaja untuk kedepannya. Jadi kita benar-benar bisa melihat ada beberapa travel terkadang kan tidak rapi susunannya. Tapi kalau Famaja ini dari awal sampai akhir kita lihat semua TL-nya aktif, jamaahnya pun luar biasa, udah seperti keluarga sendiri. Ya luar biasa lah Pak. Oke, kita jadi ikut speechless. Ternyata kita sering digibahi teman-teman mutawif di Saudi ya. Ya Allah, kita nggak nyangka aja sih. Ini ya Ustadz, satu lagi yang butuh kami tahu ya dari antum. Setiap travel itu kan punya keunikan masing-masing, punya ciri khas masing-masing ya Ustadz. Menurut Ustadz, apa nilai unik atau kelebihan Famaza dalam melayani jamaah yang membuat Ustadz merasa nyaman dan bangga menjadi bagian tim yang berada di Famaza? Nah, tadinya kan antum baru tahu dari omongan teman-teman mutawif yang lain yang sudah pernah membersamai kami. Nah, setelah antum sampai di titik ini, qadarullah Allah kasih kesempatan untuk tetap bersama-sama kami. Apa pengalaman antum ini yang bisa diceritakan ke kami maupun sahabat Famaza? Pengalaman ketika kita membersamai grup Famaja itu jujur awalnya semua badan gemetar. Saya curhat dan cerita sama teman saya. Beliau itu dekat sama Bapak. Apa kata dia? Bismillah, jalani apa yang kau bisa. Semua basic, semua skill keluarkan. Kata beliau. Nah di situ saya nggak yakin Pak. Nah jadi Bismillah aja lah. Kalau seperti itu, maka saya jalan ketemu sama Bapak. Dalam keadaan badan gemetar. Masa sih? Wah luar biasa. Nakutin ya nih. Serius Pak. Ini betul-betul badan gemetar. Kenapa? Karena posisi itu orang-orang yang masuk ke dalam Famaja khususnya mutawif bukan orang sembarangan. Gitu ya. Ibaratkan kalau kita lihat disaring lah. Iya. Yang halus yang masuk. Nah jadi takut karirnya mati di situ. Gitu, karena kata orang kalau nggak bisa bawa Famaja otomatis nggak akan bisa bawa travel lain. Nah berarti nggak lolos. Nah di situ betul-betul menunjukkan basic kemampuan skill kita keluarkan semua. Jadi bertemu dan membawa, dan ketika sudah bersama Famaja betul-betul kayak wah enak ya, nyaman ya. Kenapa saya bilang enak? Karena di Famaja itu kerjanya sama-sama. Karena di Famaja juga mengayomi sistem ataupun mengayomi para jamaah. Bukan sekedar antara jamaah dan bos. Tapi betul-betul apa bilangnya? Dibersamai lah. Nah kita pun sebagai mutawif, kita kerjanya enak, santai. Karena sama-sama kerja, nggak berat sebelah. Dan melihat SOP yang ada di Famaja, tentang bagaimana mutawifnya, tentang apa yang dilakukan. Jadi kayak tertarik gitu Pak. Ingin sekali bergabung ke Famaja karena betul-betul kita dianggap keluarga. Itulah nyaman dan serunya. Semua mutawif pingin semua ke Famaja Pak. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Ya, jadi apa ya? Saya itu speechless sebenarnya nggak pernah tahu, cuman apa ya? Ternyata kita digibahin banyak teman-teman mutawif ya. Padahal kita menurut kita tuh masih banyak sekali hal yang memang harus diperbaiki. Oke, yang pertama kali ya pengalaman kita flashback ya Ustadz. Pertama kali pas antum membawa jamaah Famaza, apakah sama saya ya dulu ya? Bener Pak. Sama saya. Keberangkatan 19 September. 19 September. Nah, 2020. Di situ antum kaget nggak dengan salah satu SOP memang wajib karena kan di sini kan pernah kan kayaknya kalau nggak salah aneh itu Ustadz bantu take video ya, bantu ambil foto ya, itulah. Dan antum kan tahu sendiri, aneh juga kan minta tolong begitu kan, aneh juga apa ya melakukan itu semua ya. Sempat nggak antum merasa,
gua mutawif, masa gua harus video, moto gitu kan. Sempat kaget nggak sih, Kak? Atau kemarin pas di travel lain juga ada SOP yang seperti itu atau tidak ya, Ustaz? Di beberapa travel sebenarnya ada juga SOP seperti itu, cuman nggak diwajibkan. Tapi kalau kita lihat, kita jalani di travel Famaja ini dengan melihat seorang bos turun jadi tour leader, melihat sikap, skill, dan potensinya itu yang luar biasa. Jadi kita nggak mungkin diam. Jadi yang pertama itu yang kita lihat Allah mapokso, Pak. Oh, Allah mapokso. Iya. Jadi yang punya travel masa video, kita enggak. Iya. Inisiatif lah untuk buat video, buat foto. Jadi yang pertama sebenarnya Allah mapokso. Allah mapokso. Gak enak lah ibaratnya, segan. Nah, jadi pada saat itu melihat, mendalamilah skill video, foto, dan berjalannya waktu, ya alhamdulillah melihat Famaja dengan sekarang ini rupanya SOP mereka adalah dokumentasi. Seperti itu. Masya Allah. Di balik ibadah yang tenang, nyaman, rupanya jamaah difokuskan benar-benar untuk berdoa saja. Dokumentasi serahkan kepada TL dan Mutawif. Jadi itu benar-benar edukasi luar biasa. Jadi mereka nggak fokus untuk ngambil dokumentasi toh. Ya. Mereka hanya fokus untuk ibadah. Karena semua sudah dipersiapkan. Masya Allah. Keren. Oke. Ini ya Tat, berarti ini ya sahabat Famaza. Jadi ada hal yang menarik. Jadi mungkin beliau pertama kali membersamai jamaah Famaza Qadarullah bersama saya, mungkin memang agak kaget. Kalau kita kan memang sudah menjadi SOP ya, yang namanya dokumentasi, foto, video, dan semuanya memang harus kita lakukan demi pertanggungjawaban kita ke jamaah maupun keluarga jamaah yang ada di tanah air. Itu wujud dari rasa tanggung jawab kami. Luar biasa. Tapi tahu nggak sahabat Famaza, dari tadi Allahumma paksonya Ustadz Ramadhani Sirait sekarang menjadi orang yang betul-betul pro dalam edit foto sinematik. Ini juga kalah. Kalau untuk sinematik urusan beliau. Masya Allah, tabarakallah. Oke sahabat Famaza yang dirahmati Allah, ini adalah sekilas kilas balik tentang sejarah Ustadz Muhammad Ramadhani Sirait, dari beliau mondok sampai terdampar di kota Mekah Al-Mukarramah menjadi mutawif dan bergabung dengan Travel Famaza dan membersamai jamaah Travel Famaza yang akhirnya memberikan edukasi yang luar biasa sampai ikatan persaudaraan itu nyambung sampai di titik ini. Masya Allah. Benar-benar Pak. Kalau sampai ke Wonosobo atau ke Cilacap, bingung saya membersamai beliau karena semuanya pingin didatangi. Oke Ustadz, selama membersamai jamaah Famaza, ada nggak ya cerita unik ataupun menarik ketika jenengan membersamai jamaah yang betul-betul berkesan, menjadi sesuatu hal yang tidak bisa terlupakan, terutama di Travel Famaza? Entah itu dari polanya jamaah, entah itu aja kejadian menarik atau kejadian lucu ataupun kejadian yang sangat menyebalkan. Boleh diceritakan Ustaz? Waduh. Cukup banyak sekali Pak, luar biasa. Jadi ibaratkan ini ya Pak, dengan posisi seperti ini, itu yang paling hal yang menarik, sampai para jamaah ingin membungkus saya Pak. Pengen dibungkus? Ingin dibungkus. Kalau seandainya koper itu muat katanya, mungkin sudah dimasukkan dalam koper Pak. Gitu ya. Untuk jadi apa? Jadi mantu. Wow, jadi mantu. Masya Allah. Wow. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, mau dibungkus jadi mantu. Belum atau sempat terpikir untuk memilih itu Ustaz? Kalau untuk sejauh ini belum ya Pak ya? Belum. Karena kalau saya lihat Pak, bukan anak gadis saja Pak. Oh gitu? Wah luar biasa. Wow. Rupanya Pak ya, Nah, ketika kita membersamai jamaah ini, kita sedang edukasi tentang apapun itu. iya. Ketika sudah sampai di sana kan, ketika jumpa sama beliau, ini kan beliau dalam lift ini kan. Nah, Beliau misalnya lantai 4, Ya. saya di lantai 2. betul. Terbukalah liftnya Pak. Iya. Di situ kan semuanya, Ya. mungkin orang-orang dari luar ada, dan jamaah-jamaah travelan juga ada. Iya. Jadi datanglah jamaah Iya. jauh-jauh, sayang aku katanya. Ya Allah, gimana Ustaz?
pening Pak. Ini kalau orang-orang lain nggak menyaring, otomatis kan pikirannya yang aneh-aneh. Ngefly ya, baper. Jadi kayak Allahumma pokso, iya ibu, kepaksa gitu kan. Belum lagi kena teror. Gitu ya. Tolong, jangan diteror ya ibu-ibu ya. Tolong. Teror gimana Ustadz? Tolong. Sebenarnya ada ibu-ibu bilang kan, kayaknya Ustadz boleh bohong katanya. Jadi tolong ibu-ibu Famaja khususnya lah ya kan. Tolong sekali kalau saya lagi di Mekah nggak terjawab chatnya, teleponnya, berarti saya lagi mau bersamai jamaah lain. Tolong ibu, saya nggak hilang kok, aman. Jadi tolong jangan diteror. Sampai-sampai Pak ya, untuk tidur pun susah. Diteleponin terus, dihubungin. Ada beberapa jamaah. Jadi ibaratkan karena udah nggak nyaman, makanya kita beralih lah. Jadi kalau tuh ibu-ibu, saya sayang kok sama ibu-ibu semuanya. Berarti kebanyakan ibu-ibu ya sama mbak-mbak. Salah target kayaknya ini. Salah target ya. Ya Allah. Sebenarnya kalau SOP kita itu bersama Famaja, perhatian, kasih sayang itu ke semua jamaah. Nggak ada yang kita beda-bedakan kok. Jadi jangan pernah, ibaratnya apa Pak? GR, baper. Jangan baper, jangan. Karena semua mutawif itu seperti itu SOP-nya. Ya seperti itu. Oke, menarik sekali sahabat Famaza. Ini sekedar mungkin kita bantu untuk menggarisbawahi ya bahwa SOP seorang tour leader ataupun seorang mutawif adalah kewajibannya memberikan layanan terbaik kepada semua jamaah yang diampu. Jadi memang wajib kain baik ya kan, harus ramah dan sebagainya. Ketika ramahnya kami sebagai tour leader maupun sebagai mutawif, mohon maaf Bapak, Ibu, mbok-mbok, mbak-mbak, ciwi-ciwi, itu jangan menjadikan itu baper. Benar. Ya, ini karena memang murni dari SOP perusahaan maupun kita ingin memberikan yang terbaik. Dan kita tidak membeda-bedakan antara jamaah satu dengan yang lain, hatta yang tua, yang muda, yang anak-anak, ya, yang kakek-kakak, yang nenek-nenek, ya, yang gadis, semuanya sama. Jadi itu ya sahabat Famaza, biar dimengerti, beliau curahan hati. Masya ini baru terungkap hanya di podcast Famaza. Oke, sahabat Famaza yang dirahmati Allah, untuk closing statement kami minta closing statementnya dari Ustadz Ramadhani Sirait. Ini keterkaitan ya dari cerita tadi, dari sebuah harapan menjadi sesuatu hal yang akhirnya hilang ya, karena tadi pingin kuliah di Mesir, kemudian karena birrul walidain sami'na wa ata'na terhadap orang tua dan pingin membahagiakan orang tua. Apa masukan dari Ustadz buat teman-teman Famaza yang ada dimanapun berada, untuk mereka yang pingin memberikan persembahan terbaik kepada orang tuanya, untuk menanggalkan ego mereka, keinginan mereka demi mendapatkan ridho orang tua. Tafadhol Ustaz. Baik, untuk teman-teman Famaza dimanapun berada, kunci hidup ini sebenarnya nggak banyak. Ikutin apa yang diperintahkan oleh orang tua, karena itu adalah kunci kita untuk menuju kesuksesan. Seandainya kalau kita mau sukses, mau menjadi orang hebat, tapi kuncinya nggak kita pegang, maka semuanya akan sia-sia. Jadi kalau seandainya kita punya ego sangat tinggi, ingin menjadi apa yang mau kita inginkan, jangan pernah lupakan orang yang di belakang kita, yaitu ibu dan bapak kita. Doanya, restunya, ridhonya, semua kita minta. Karena perjalanan kita, kalau tidak karena doa mereka, mungkin tidak bisa sampai yang kita inginkan. Jadi untuk teman-teman Famaza, dimanapun berada, tetaplah muliakan orang tua kalian, karena itu kunci dari kesuksesan. Seperti itu Pak. Oke, jazakallah khairan kasiron buat Ustadz Muhammad Ramadhani Sirait yang jauh-jauh datang dari kota Mekah, hadir ke kota Wonosobo. Alhamdulillah sudah memberikan sharing ilmu maupun pengalamannya dari A sampai Z. Itu ya tadi pesannya ya sahabat Famaza. Ampun baper nggih ibu-ibu, mbak-mbak, mbah-mbah, semuanya dilakukan karena SOP untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh
jamaah Jamaah. Famaza Duyufullah. maupun dari travel lain, terkhusus pada Duyufur Rahman. Sahabat Famaza yang dirahmati Allah, bagi sahabat yang ingin mendapatkan paket umroh spesial milad ada di bulan Oktober dengan harga cuma Rp29.500.000. Seat sangat terbatas, monggo segera bisa hubungi kantor Famaza ataupun admin. Kemudian ada juga yang pengen jalan-jalan rihlah ke Jepang, kita buka open trip di pertengahan bulan Oktober dengan harga Rp17.500.000. Sahabat Famaza yang dirahmati Allah, cukup sekian podcast Famaza pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, merubah mindset kita tentang kehidupan mutawif di Tanah Haram. Ternyata penuh perjuangan, penuh banyak drama, Masya Allah ya Ustadz. Kemudian saya di sini selaku host, saya Murad Baihaqi mengucapkan jazakallah khairan kasiron. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Jazakallah Ustadz Muhammad Ramadhani Sirait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.